Kegiatan ekspedisi ini mengeksplor, karena anak-anak ini adalah basicnya adalah selam. Ya, mereka berusaha untuk mengeksplor keanekaragaman khususnya ekosistem yang berada di Pulau Kelapan. Tapi explore ini tidak hanya di lautnya saja, tapi terkait di darat juga, kemudian baru pusatnya di laut. Ekosistem terumbu karang di sini cenderung baik dan baik sekali. Jadi kerapatannya itu antara 50 sampai 75 dan 75 sampai 100%. Walaupun di sini tidak ada yang sampai 100% karang hidup ataupun rich health koralnya. Kemudian kami juga menemukan di sini ada kima, ya. Kima itu masuk ke dalam appendix 1. Kemudian ikan banyak sekali di sini, dari grouper, kemudian sweet lips, banyak ikan-ikan potensial yang ada di Pulau Kelapan. Ancaman di sini sebetulnya sedikit sekali, tapi mungkin dampak terhadap ekosistem terumbu karangnya itu akan sangat besar, terutama jaring nelayan. Saya menemukan jaring nelayan yang sengaja ditinggalkan. Jaring itu sudah tersangkut di permukaan karang, kemudian tidak bisa diambil lagi dan ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ada arus yang pasang surutnya yang mengakibatkan terjadinya arus. Di sini lumayan kencang, sehingga terkadang masyarakat di Pulau Kelapan pun tidak bisa untuk menyeberang kemari. Untuk yang terakhir itu mungkin ke wisata, ya. Wisata ini kita tidak tahu apakah itu akan merusak atau tidak. Yang pasti terkadang wisatawan yang sukanya snorkeling itu akan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap karang. Mereka bisa mematahkan karang, kemudian perilaku yang merubah dari perilaku si ikan sendiri, seperti memberikan ikan makan, seperti ikan yang diberi makan dari darat, kemudian untuk memancing ikan berkumpul seperti itu. Nah, perilaku yang itu akan mengganggu si ikan sendiri. Dulu awalnya memang ada orang orang Melayu di sini tinggal. Lantas ada orang tua kita yang namanya Pak Abdul Halim itu. Beliau tinggal di sini dulu, menetapnya sendirian. Sendiri, lama-lama ada orang Melayu Tanjung Sangkar masuk, berkebun, menanam pisang, menanam ubi, sambil tani padi, bukan sawah, cuman tanah padi itu. Lantas lama-kelamaan mereka itu
nggak ini lagi, cuman sekali-sekali datang ke sini. Ya, lantas orang tua kita tinggal di sini, cocok keadaannya, ya menetaplah di sini kita. Nah, anak-anak kita ya apa namanya, anak-anaknya ngikut seperti saya, ngikut di sini, buka kebun sambil melaut kayak gitu. Mata pencariannya di samping ke laut, bebagan ya namanya bagan, berkebun. Nah kalau di kebun yang terutama sekarang diprioritaskan apa namanya cengkeh yang bisa bertahan lama, ada yang nanam jeruk, pisang juga ada. Soalnya pisang ini kan istilahnya penghasilan dalam 1 tahun ada, kelapa ada. Cengkeh sejak tahun berapa ini? Dari tahun 70-an lah kayak gitu. Kalau yang pertama kan Pak Haji Puji sebelum dia naik ke Tanah Suci, terus apa namanya Pak Muharram, nah itu yang pertama nanam itu. Barengan lah mereka itu nanam cengkeh. Sampai sekarang masih ada cengkehnya. Untuk penahanan istilahnya tuh angin, gelombang kayak gitu masuk kan, kayak gitu, maka ada instruksi dari pemerintah larangan penembangan bakau. Tetap dijaga. Kalau bagan, khusus bagan ya, ikan-ikan seperti ikan teri, ikan lincis itu yang namanya laisi, nah itu cumi-cumi. Nah, itu khususnya bagan yang nangkap itu, ikan ciu-ciu itu. Kalau larangan bius. Itu bius, seperti bius, apa itu ngebom, apa terol itu kan, itu kan tidak bisa merusak terumbu karang yang namanya terol itu. Nah, cuman apa namanya menjaga laut itu, kelestarian laut kan kita apa namanya enak juga kan bagi nelayan nangkap ikan. Pecahan-pecahan itu kita nggak pasti juga ini kan. Kalau seperti itu kemungkinan ada yang pernah tinggal di sini lebih dulu daripada orang tua kita kan. Kemungkinan orang-orang dulu itu menanam sebuah barang kalau mau ditinggal kan. Jadi orang yang tinggal di sini seperti berkebun apa itu kadang-kadang nyangkul, kebetulan ada pas naik ketemu pecahan-pecahan kayak gitu, kayak piring orang dulu lah kayak gitu. Ya kalau untuk kelestarian pulau ini, kalau sebagian masyarakat mengerti, ya sama-sama menjagalah kayak gitu supaya itu berkelanjutan untuk anak cucu kita ke depan. Pulau ini itu memiliki ekosistem terumbu karang yang masih cukup baik. Kemudian harapan saya ketika dikelola dengan baik, artinya kita mengarahnya ke ekowisata, di sini memiliki potensi yang besar sekali. Kemudian ditambah lagi ketika kita berpusat ataupun konsen di bidang wisata, artinya infrastrukturnya harus kita siapkan, mulai dari kapal, sarana transportasi, kemudian sarana penginapan, dan informasi
berupa website ataupun Instagram yang berpotensi untuk menambah informasi tentang Pulau Kelapan itu sendiri. Baiklah, harapan dari kami untuk keindahan alam Pulau Kelapan ini agar masyarakat bisa menjaga dan melindungi satwa maupun ekosistem terumbu karang yang indah ini agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Harapan saya untuk pulau ini semoga terus terjaga, dan untuk masyarakat sini semoga bekerja sama terus untuk menjaga pulau agar tetap indah, agar tetap lestari dan terjaga. Semoga ekosistem di Pulau Kelapan tetap alami seperti ini agar para wisatawan dapat menikmati keanekaragaman terumbu karang yang ada. Kita ketahui daerah Kepulauan Bangka Belitung itu merupakan daerah maritim, yang daerah kepulauan yang dimana sekelilingnya daerah laut ya, dan mata pencarian laut, agar bisa menjaga sama-sama untuk keberlangsungan hidup manusia.